Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ahilman sekali, Bunda Teteh sayang satu kali. Allahumma barik lana wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah Ramadan untuk hidupku, dan jadikanlah setiap doaku Engkau kabulkan. Baik Teteh sayang, pagi ini kita akan belajar sama-sama bagaimana sikap terbaik kita ketika mengalami, dan kita akan belajar bagaimana sikapnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengalami kesedihan. Bunda Teteh, tiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sedih, betul? Betul apa betul? Setiap kita pasti pernah kehidupan di mana hati kita merasakan kesedihan, betul? Yang namanya sedih itu boleh atau tidak? Yang namanya sedih itu wajib, tanda kita manusia. Jangan suka merasa paling kuat, karena kita manusia. Kita kan kadang-kadang suka begitu kan. Kuat aku, kuat. Jangan merasa kuat. Kalau kita sedih ya nggak apa-apa, betul? Manusia itu yang namanya sedih boleh atau tidak? Wajar atau tidak? Tanda kita sebagai manusia. Yang tidak boleh itu berlarut-larut dalam kesedihan. Ujungnya apa? Karena dia berlarut dalam kesedihan itu, dan tidak bisa menikmati kehidupan yang Allah titipkan kepadanya. Betul? Tidak sedikit ada orang yang sedih ujungnya meratap. Tidak sedikit orang yang sedih ujungnya stres, frustasi. Ada? Tidak sedikit orang yang sedih ujungnya mohon izin jadi sakit karena kesedihannya. Ada? Mohon maaf, tidak boleh berlebihan dalam kesedihan yang kita rasakan. Ustadz, kalau kita sedih nangis boleh apa enggak? Kalau kita sedih, Bunda sayang, nangis itu wajar. Air mata yang keluar di mata kita karena kesedihan hidup ini boleh atau tidak? Boleh apa? Lisanmu ketika sedih meratap dan berkata-kata yang tidak baik. Nabi pernah nggak sedih? Nabi pernah nggak nangis? Bahkan pernah Ahilman sampaikan, ada 3 air mata yang sangat disukai oleh Allah. Ada berapa? 3. Yang pertama, yang menangis, yang keluar dari matanya karena dia takut kepada Allah. Dia ingat dengan dosa, dia bertobat
Dan makin dia ingat dosanya, makin keluar air matanya. Makin dia ingat dengan kesalahannya, makin berderai air matanya. Maka bunda sayang, doa Ahilman pimpin itu biasanya di awal doa minta ampun sama Allah, betul nggak? Ya Allah, ampuni mataku jika sering melihat yang haram. Allah, ampuni lisanku jika pernah berbohong, berdusta, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, ghibah, betul? Tangan kami jika pernah menyentuh dan bersentuhan dengan yang haram. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika pernah berzina. Ya Allah, ampuni kaki kami jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Terus kita ucapin. Kenapa Ustadz? Kenapa berkali-kali Ahilman doa minta ampun terus? Karena yang harus kita yakini, semua kita pasti punya dosa, betul? Kita ini dimuliakan hanya dua alasannya. Allah ngasih casing ke kita sehingga yang kelihatan adalah casingnya, betul? Dan yang kedua karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Ahilman lagi pura-pura soleh aja, lagi kelihatannya ingin disebut soleh, atau udah mudah-mudahan awal di soleh beneran. Itu yang kita minta. Makanya mohon maaf bunda sayang, kalau kita sering nangis karena kita takut sama Allah dan kita Allah suka atau tidak? Allah suka. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Siapin HP-nya tuh ya, kira-kira ini ya. Nanti pakai lagunya Hijrah Cinta ya, Hijrah Cinta gitu ya. Aja coba dulu. Bismillah ya. Tuh lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedang punya salah dalam hidupnya. Status hari Rabu ya. Diulangi lagi. Berapa kali diulangi lagi teh ini teh? Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat, orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Semua kita pasti punya dosa, setuju? Setiap kita pasti pernah. Maka jangan pernah merasa soleh, karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Makin kita merasa salah berarti soleh berarti jelas tidak? Maka nangis karena takut dengan dosa bertobat sama Allah, bagus atau tidak? Yang kedua, Allah menyukai air mata yang menangis karena dia sedang diuji dengan kesulitan dan diharapkan pertolongan Allah. Dia lagi dikasih musibah, lagi dikasih ujian, makin gede ujiannya, makin berat musibahnya, dan diharapkan adalah pertolongan Allah. Ya Allah, kapan pertolongan Engkau datang? Ya Allah, berat sekali hidup ini ya Allah, tapi hamba ya Allah. Makanya bunda pernah nggak ngerasa ada fase dalam hidup kira-kira begini, ya Allah, hamba mah sudah ridho, sudah ikhlas, gimana Engkau aja? Pernah? Nah, fase itu nangis dan kita makin berharap sama Allah, Allah makin suka sama kita. Makanya saya tanya begini, berharap bersandar itu boleh? Berharap sama siapa? Bersandar sama siapa? Yang tidak boleh itu berharap kepada manusia. Itu bukan tidak berharap,
Ikhlas itu berharap, tapi berharapnya sama siapa? Sehingga di hati ini tidak adanya siapa? Allah. Maka sering juga Ahilman sampaikan, ya Rob, engkau boleh ambil apapun dalam hidupku, tapi jangan kau ambil sayangmu. Ya Allah, engkau boleh ambil apapun yang aku miliki, tapi jangan engkau ambil rasa cintamu kepada aku. Ya Allah, engkau boleh ambil keluargaku, engkau boleh ambil pangkat jabatanku, engkau boleh ambil popularitas yang kau berikan kepada aku, asalkan jangan engkau ambil aku. Kadang kita tuh suka lebih gelisah dengan apa yang hilang dalam dunia kita, betul? Tapi kita nggak pernah gelisah diambil dalam hidup kita. Bunda bangun di sepertiga malam, tapi kenapa ya kita tuh nggak dimampukan untuk sholat tahajud? Sedih nggak harusnya? Padahal aku tuh bangun sepertiga malam, tapi kenapa ya susah banget buat tahajud? Aku tuh punya waktu ngaji, tapi kenapa sih kok nggak punya waktu buat ngaji ya? Rahasia Allah. Kita tuh punya kesempatan buat infak sodako, tapi kadang-kadang ada alasan untuk nggak mau infak sodako. Harusnya sedih atau tidak? Kan sedih. Dunia bukan punya kita, itu hanya dititipin sama Allah ke kita, betul? Bunda tuh kudu sedih kalau bunda dikasih suami, tapi suami Allah ya, kenapa suami aku nggak mau sholat ya? Kenapa suami aku nggak mau memperbaiki diri ya? Aku tuh mau Ustad, aku jadi baik, pasangan aku juga baik. Ngaji, biar anak-anakku juga bisa belajar ngaji. Bunda pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau bunda nangis kayak begitu dan berharap sama Allah, berarti bunda tuh lagi disayang sama. Jangan nangis untuk urusan dunia, terlalu kecil jika air mata kita dikeluarkan hanya untuk urusan dunia. Nangislah untuk urusan akhirat yang barangkali belum kita tuju. Dan yang ketiga, air mata yang disukai Allah adalah air mata yang menangis. Kenapa? Karena dia melihat kemaksiatannya, tapi dia tidak bisa merubahnya. Ujungnya dia hanya bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, di antara tiga air mata itu, Bunda, yang nomor 2 tentang kesedihan. Jadi sedih itu wajar tidak? Boleh atau tidak? Kemudian saat sedih nangis, boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Nauzubillah, meratap dengan lisan kita, dan ujungnya menghina takdir. Nauzubillah, menghina Allah. Nauzubillah, menghina hidup kita. Nauzubillah. Maka Allah tidak akan mengazabmu dengan air mata yang kau keluarkan, tapi Allah menyiksamu dengan mulutmu, lisanmu yang kau mengalami kesedihan. Maka pertanyaannya, Ustaz, kita semua pernah sedih, betul? Bahkan punten boleh jadi hari ini ada yang sedang sedih. Apa sikap terbaiknya? Sok catat ya. 8 sikap terbaik tapi kesedihan. Ada berapa? 8. Nanti di akhir kita ulangi lagi ya. Kita akan bahas satu persatu dulu. Baik, Bunda sayang, yang pertama, sikap terbaik ketika kita lagi berhusnuzon kepada Allah. Bunda sayang, kalau memahami tentang Allah itu kudu semua yang baik-baik. Semua yang baik-baik itu pasti dari Allah. Semua yang buruk pasti dari kita. Ketika Bunda mengalami satu fase sedih, ya, tersakiti, terluka, apapun itu yang hadir di mungkin sama Allah, pasti ada kebaikan yang sedang Allah berikan untuk kita. Contoh, Bunda ada yang menyakiti. Ingat, Allah tidak mungkin menyakiti.
Bunda ada yang menzolimi, ingat Allah. Allah tidak mungkin menzolimi. Jadi semua yang buruk-buruk ada di manusia, pasti dari Allah. Maka sering Ahilman sampaikan ini, ada 3 surat ayat yang selalu menguatkan kita. Ini sering dibahas ya. Nanti yang pertama surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Isinya boleh jadi di mata Allah itu baik, boleh jadi yang kamu anggap baik dalam pandangan Allah itu buruk. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ingat ini. Tapi menurut Allah pasti enak. Menurut kita buruk, dalam pandangan Allah boleh jadi baik. Dulu kita bilang ya Allah, kini kita akan bilang ya Allah, untung dulu begitu. Sekarang kita bilang gimana? Ya Allah, kenapa begini? Nanti kita bilang ya lo yakin. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 286. Isinya Allah tidak akan mungkin memberikan beban di batas kesanggupan kita. Maka izin mohon maaf jika ada di antara bunda teteh sayang yang hari ini ngerasa diuji dalam hidupnya dan berat banget. Bunda, Allah mengujiku seperti ini karena Allah tahu hati dan tubuhku kuat untuk menghadapi ujian itu. Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus saya? Bunda mampu, bunda kuat, bunda bisa. Dan Allah pun nitipin banyak kebaikan di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik itu. Dan yang Syirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, kesulitan pasti ada. Ingat, setelah mendung insya Allah ada pelan dalam hidup kita. Betul? Badai pasti, hujan pasti, jodoh pasti bertemu. Pelaminan mungkin di pemakaman, tetap ketemu juga. Ingat, yang pertama sikapnya apa? Husnul Allah. Ini kunci. Dan kalau bunda tanya, ibadah apa yang paling tinggi levelnya? Ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan ketentuan Allah, bunda husnudzon kepada Allah, maka bunda mendapatkan level tertinggi sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu. Kita sudah dapat ridhonya Allah, maka kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Betul? Gimana biar Allah ridho sama kita? Kuncinya ridho. Kita tidak mungkin dapat ridhonya Allah kalau kita nggak ridho sama Allah. Betul apa betul? Iya apa ya? Maka ketika Allah hadirkan kesedihan kepadaku karena Allah rindu kepadaku. Allah ingin menyapaku dengan kesedihan ini. Dan tanya bunda sayang, makin kita beriman, kalau kita lagi sedih bisa makin dekat sama Allah. Betul nggak? Bunda kalau lagi ada masalah kan tiba-tiba sholat tahajud pun nggak pernah tuh. Bener nggak? Bunda lagi ada masalah nggak pernah ngaji jadi ngaji. Coba sadar nggak kayak gitu tuh? Itu insya Allah. Bunda dulu punten kan, waktu lagi di atas, waktu lagi jaya, nggak ada pernah waktu buat taklim. Sekarang pas lagi hilang semuanya, semua sama Allah, jadi makin dekat ke Allah. Anugerah atau tidak? Nikmat atau tidak? Indah tidak? Itu kebaikan yang Allah titipkan. Maka tenggelam dalam nikmatnya bersama Allah, dia akan mendahulukan apa yang paling penting dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, sikap terbaiknya
berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, yang kedua, ketika kita sedang sedih, maka caranya adalah segera mendirikan sholat. Bunda sayang, ketika kita lagi gelisah, segera ambil air wudhu, dirikan sholat. Kenapa Ustadz? Karena dalam sholat itulah kita akan merasa. Gak usah jauh-jauh, Bunda, Teteh, kalau kita beraktivitas belum sholat, tenang apa enggak? Biasanya kalau orang sholat, ketika dia lupa sholat, ninggalin sholat, lalayin sholat, akhirin sholat, tenang atau tidak? Itu nikmat dari Allah tuh. Bunda punya ini sholat belum, jadi gelisah bawaannya. Itu nikmat dari Allah buat kita. Dan mohon maaf, Nabi SAW pernah sedih atau tidak? Pernah. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum Nabi mendapatkan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mengalami kondisi yang disebut dengan amul huzni, tahun kesedihan. Betul? Nabi kehilangan dua orang yang dicintai dalam hidupnya. Yang pertama, Nabi kehilangan istri tercintanya. Siapa namanya? Khadijah. Kenapa Nabi begitu sedih ketika kehilangan Khadijah? Iya, karena Nabi ditinggal lagi sayang-sayangnya. Kalau bahasa kita begitulah, Bunda ditinggal lagi sayang-sayangnya. Sakit atau tidak? Sakit. Dan yang paling luar biasa, biasanya orang itu kenapa susah dilupakan? Karena sangat baik, bener gak? Nah pertanyaannya, Khadijah sebaik apa? Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Siti Khadijah radhiyallahu anha itu seorang istri yang Masya Allah mampu menenangkan hati suaminya, mampu menyenangkan hati suaminya, mampu membahagiakan hati suaminya. Seorang perempuan yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bayangin, Khadijah mah berkorban untuk suaminya. Ada bahasa begini, uangku uangmu, uangmu uangmu. Itu Khadijah. Itu Khadijah. Itu mah kalau kita di sini gimana? Uangmu, uangku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Khadijah mah berkorban untuk Nabi. Bahkan satu kali dikisahkan, Nabi itu pernah tiduran di pahanya Khadijah. Tiba-tiba Nabi nangis sama Khadijah. Dihapus air matanya, ditanya, ya Rasulullah suamiku, kenapa engkau menangis? Apa kata Nabi? Wahai Khadijah, aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilangan dirimu. Masya Allah. Apa kata Khadijah? Jangan menangis, aku selalu ada bersamamu. Lihat kalimat ini ya. Kalau nanti aku telah wafat dan engkau tidak punya harta lagi untuk berdakwah, aku mohon suamiku, gali kuburanku, jadikan tulang belulangku untuk mendukung dakwahmu ya Rasulullah. Itu mah yang di sini mah nggak yakin Ustaz ini mah. Maka wajar ya, Khadijah itu wajahnya meneduhkan, bicaranya menenangkan. Nabi kalau lihat wajah Khadijah lagi gelisah, setengah kegelisahannya langsung hilang. Nabi ngelihat Khadijah bicara, Masya Allah. Kalau udah bicara, bicaranya menenangkan hati Rasulullah SAW. Itu mah. Kalau Bunda yang di sini punten, kalau suami lihat wajah Bunda hilang masalah tambah masalah. Kalau suami dengerin Bunda bicara hilang masalah tambah masalah.
Ya Allah. Khadijah wafat, Nabi sedih tidak? Singkat cerita, mohon maaf, Nabi nikah lagi kan? Ketika nikah dengan yang lain, Nabi pernah tidur. Nabi ngigo, nyebut nama siapa? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha cemburu kan? Kenapa engkau masih nyebut nama Khadijah? Bukankah dia sudah mati, sudah meninggal? Bukankah aku lebih cantik dibanding Khadijah? Apa kata Nabi? Iya, beliau telah wafat, tapi hatinya tidak akan pernah pergi dari hatiku. Kenapa? Kenapa? Karena Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepadaku. Khadijah orang pertama yang mencintaiku. Di saat orang menjauhiku, beliau mendekatiku. Di saat orang menghinaku, beliau mencintaiku. Itulah Khadijah, sosok perempuan terbaik yang pernah ada dalam hatiku. Maka ini mohon maaf ya, buat perempuan, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi sibuklah mempercantik hati, karena kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Jangan minta diulangi lagi. Lupa tadi bicaranya apa gitu. Nabi sedih tidak? Ditinggal Khadijah sedih tidak? Sedih. Tidak lama kemudian wafat pamannya yang dicintai. Siapa namanya? Abu Thalib. Ustadz, kenapa Nabi sedih ditinggal Abu Thalib? Ya iyalah, Nabi dibesarkan sama pamannya, dididik sama pamannya, diberikan pelajaran banyak sama pamannya, dibela sama pamannya. Dan orang kafir Quraisy itu tidak berani mengganggu Nabi ketika itu, karena masih ada siapa? Masih ada pamannya Abu Thalib. Yang luar biasa, ketika sudah sampai perintah dakwah, Nabi lagi mau berdakwah, diambil orang yang paling membela Nabi ini. Kira-kira Nabi sedih tidak? Khadijah support harta selama ini diambil. Abu Thalib support perlindungan selama ini diambil sama Allah. Sedih atau tidak? Nabi SAW mengalami kesedihan. Maka tahun itu disebut dengan apa? Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka bagaimana cara Allah menghibur Nabi SAW? Salah satu peristiwa yang Allah hadirkan namanya apa? Isra Mi'raj. Isra, diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, diangkatnya Nabi dari Aqsa menuju Sidratul. Sepulang dari sana, Nabi mendapatkan oleh-oleh berupa perintah. Berarti ini jawaban kalau sedang sedih, kalau sedang punya masalah, kalau sedang punya hajat, kalau hati mau tenang, kalau mau dikasih jalan keluar. Jelas atau tidak? Berarti Ustadz, sholat itu karunia terbesar dari Allah untuk kita, betul? Bunda sayang, teteh sayang, kalau kita dikasih masalah yang berat dan kita masih mau sholat, berarti kita masih dikasih nikmat sama Allah. Status Kamis malam Jumat. Kalau kita dikasih masalah yang berat, tapi kita masih dikasih kesempatan untuk sholat, maka kita masih dikasih nikmat. Status hari Kamis malam Jumat. Kadang Bunda suka ngerasa gini, aku tuh ish, kalau masih bisa sholat, Allah masih sayang sama kita, betul? Kita ngerasa ini berat banget hidup, bla 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 bla. Kalau kita masih bisa sholat, maka sholat ini healing terbaik untuk setiap masalah kita. Makanya mohon maaf, healing itu bukan sekedar jalan-jalan. Aku mah harus healing. Healing ke mana tuh menirungsing gitu. Healing itu bukan jalan-jalan ke sana kemari, bukan. Healing terbaik itu hamparkan sajadah, dirikan sholat, bersujud sama Allah. Disitulah engkau mendapatkan healing terbaik.
Maka kalau sedang sedih, dirikan apa? Langsung. Sholat itu bunda lagi curhat sama Allah, ya. Sholat itu bunda lagi ngadu sama Allah. Sholat itu bunda lagi ngelapor sama Allah, ya Allah, aku tuh lagi sakit ya Allah, lagi sedih ya Allah. Kenapa sedihnya? Gitu ya Allah. Maka bunda kan dalam sholat begitu kan? Berarti kalau ada panggilan azan itu yang manggil siapa? Kan yang manggil Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siap-siap kita, ya, ambil wudhu, siap sholat, sok. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Berarti saat kita takbir, tidak ada yang paling besar dalam hidup kecuali siapa? Pangkat, jabatan, harta, dipuji, terkenal, keluarga, kecil. Apa? Kecil. Kalau ada yang bikin kita sedih, kecil. Betul? Makanya Sri Kahirman bilang gini, kalau bunda ngerasain sedih ame urusan dunia, bunda bilang gini, nggak apa-apa, cuma dunia. Apa kalimatnya? Nggak apa-apa, cuma dunia. Bunda usaha, kemudian bangkrut. Apa kalimatnya? Nggak apa-apa, cuma dunia. Bunda punya rumah tangga, suami bunda diambil sama orang. Nggak apa-apa, cuma apa tuh? Jadi bikin stres. Kalau rezeki buat kita nggak akan pernah pergi dari kita, bener nggak? Tapi kita jadi mikir kan, kenapa Allah nguji ini ke kita ya? Udah, berarti ini cara kita deketin sama Allah, betul nggak? Benda usaha nih, usaha pengennya untung jadi rugi, sedih, nggak apa-apa, cuma dunia. Jangankan kehilangan sementara, ini punten masih ada nggak orangnya? Masih kan? Hanya berpindah sama orang doang. Mangga, sodakohkeun sok we mangga. Kenapa harus stres? Mau suami aku mangga, sok. Ari dianya mau mah mangga we. Daripada riweuh ka urang. Nah bener teh. Ingat ya, semua takdir jika sudah dituliskan untuk kita nggak akan pernah pergi dari kita. Dan semua takdir yang tak dituliskan untuk kita pasti akan pergi dari kita. Jangan menggenggam takdir seperti menggenggam pasir. Makin kau genggam, makin kau tidak mendapatkan pasir itu. Set. Jadi stroke ringan lama-lama kan? Set, harus keluar. Nggak apa-apa, cuma nanti makin kita keluar, makin Allah hadirkan pasir yang lebih baik dari pasir yang sebelumnya. Ini rumus dalam hidup. Tapi Ustaz nggak bisa kayak gitu teh, berat Ustaz. Makanya belajar, tapi berat. Mah enak ngomong gitu. Mendingan ngomong aku iya bun, aku juga sedih sama kayak bun. Kan gak mungkin saya ngomong kayak gitu kan. Apa fungsinya saya kalau juga sama kayak ibu? Kalau ibu juga sedih, terus ibu sedih, aku sedih. Ibu sedih.
sedih, age sedih. Maknya age ngomong anak itu kan tebenang gitu merenan. Aku berasa kuat kan. Walaupun di mobil saya juga nangis, Bu. Karunya si ibu etanya mending karunya pisan. Tapi kan saya nggak mungkin depan ibu juga perasaannya sama kayak ibu. Nggak mungkin ibu sedih tuh. Ibu sedih, age sedih. Age mending kuat kayak ibu teh, Bu. Justru ibu teh kan datang kajian, dapat motivasi, betul nggak? Dapat sangat. Ibu nggak bisa bilang ini, alah bisa ngomong hungkul, alah banyak tuh. Terus kudu kumaha tuh ahilman teh? Kudu riweuh sih ka ibu gitu. Jangan merasa tenang gitu, kudu riweuh kente kan? Coba, Aa punya masalah nggak? Cek saar ibu, oleh sok tahu gitu hirup teh. Tak iya masalah ibu-ibu teh, sibuk sama masalah orang lain kita mah. Nih yang menurut ibu teh, nanya si Ahil memeni asa tenang bicara teh, kelihatannya aja tenang. Di luar ini mah sama juga. Sok nangis, sok ngerasa ya Allah meni capek kieu. Wajar tidak? Manusia bukan? Saya di sosmed seakan-akan pokoknya baik aja gitu. Saya tuh sama, tapi kan tekudu orang gitu kan. Tekudu ceramah datang, ibu saya lagi sedih ya Bu. Bu tolong tuh saya ya Bu ya. Jadi yang bikin sedih, senang tuh bukan manusia tapi siapa? Makanya dalam sholat bunda sayang di sini nih, ini kunci bunda dapetin ketenangan tuh. Makanya suka ngerasa gini ya, kalau udah capek dengan urusan dunia, udahlah berhenti sejenak, yuk balik ke Allah deh. Betul nggak? Jika hari ini ada yang menyakitiku, ada yang nyinggung perasaanku, ada yang zolim sama aku mah nggak sedih ya Allah, karena ada Engkau yang paling sayang sama diriku tuh. Jadi ngerasain nikmat dalam sholat. Jadi terburu-buru sholat teh. Allahu Akbar. Gitu nikmat sholat teh. Alhamdulillahirabbil alamin, dihayati naon maksudna Ar-Rahmanir-Rahim, dihayati. Eta aya saha ngalewat. Jadi nikmat rukunya subhanallah azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, suci Allah yang maha agung gitu. Entuh pak nikmat, karena bagi dia sholat itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Status hari Sabtu tah, sholat itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Betul apa betul? Berarti yang butuh sholat kita apa Allah? Kita. Kalau yang nggak sholat itu yang rugi Allah apa kita? Kita yang rugi kalau nggak sholat. Hatinya terbelenggu, hatinya jadi sempit, hidup rumit, riweuh, rungkad, pabelit hidup nate. Nah, dia tidak menemukan sholat sebagai jawabannya. Maka apa kata Nabi? Arihni bis sholat, istirahatkan aku dengan sholat ya Rob. Yang wajib jaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Jelas? Ya 3. Kalau lagi gelisah, lagi sedih, baca Al-Quran. Tuh apa? Membaca Al-Quran. Anda sayang, Al-Quran teh tempat healing, pesan cintanya Allah. Bunda dulu waktu masih surat-suratan, di surat sama pacar bunda, seneng apa enggak? Ya Allah, surat, dapat surat. Dan biasanya bunda, kalau bunda lagi berantem sama bunda dulu, untuk ngelembutin hati gimana? Ingat masa-masa awal ketika dia mencintai kita kan? Buka lagi suratnya, surat cinta. Berarti di Quran ada pesan cinta dari siapa? Allah. Makanya ini tips ya. Kadang begini,
Kalau bunda sedang buntu, menemukan jalan keluar dari setiap persoalan, udah random aja. Ambil air wudhu, sholat, Quran. Buka aja yang mana bagiannya. Itu kadang-kadang bunda baca artinya menemukan jawabannya di situ. Makanya ahilman tuh merasa bahwa kedekatan sama Quran itu bunda akan mengantarkan kebaikan. Semua dengan izin Allah ya, yang dekat dengan Quran memiliki interaksi dengan Al-Quran, dengan izin Allah, Allah berikan banyak kebaikan dalam hidupnya. Karena apapun yang nempel sama Quran pasti ada kebaikan. Maka baca Quran. Terus sedang gelisah baca Quran, lagi sedih baca Quran. Sama dengan datang taklim, kajian. Bunda, taklim seperti ini menenangkan atau tidak? Membahagiakan tidak? Ini kan ketenangan yang Allah kasih buat kita. Ada orang yang bisa ngerasain tenang ketika ngaji. Itu nikmat. Karena ada orang yang gelisah ketika ngaji. Ada nggak? Ada. Jam seberapa beresnya itunya can beres-beres wae ngaji. Ada. Tapi ada orang yang kok makin tenang ya? Ya, sep ya. Kok mau lagi ya? Can bubar geus nanya. Ira ngaji deuinya. Belum selesai udah pengen datang lagi. Coba. Ada nggak yang begitu? Itu yang apa? Allah. Memang hati ini butuh dicas. Maka taklim itu bukan hanya nambahin ilmu jadi pinter, tapi hati jadi lembut. Kalau ilmu jadi pinter mah YouTube lebih pinter dibanding. Betul? Kalau cuma lebih pinter Google semuanya ada. Tapi hati bunda di rumah tangga salah, datang taklim aja, duduk aja. Naon duduk we. Duduk aja. Duduk dengerin, tiba-tiba nyes nangis. Bener nggak? Kadang bunda nggak usah nyeritain, udah tahu aja wajah bermasalah semua ini mah. Bunda nggak mau curhat, datang taklim, duduk gek, duduk. Awalnya malu, awalnya di belakang deket pintu, sendiri awalnya sendiri. Merenung. Itu kan momentum yang Allah kasih sama kita, betul? Maka nanti kalau dia sudah terbiasa membaca Quran, masuk yang keempat, memanjatkan doa sama Allah. Jadi bunda, yang bisa menenangkan hati kita pas lagi itu apa? Doa. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung melindungi tubuhmu dari air hujan. Itulah doa. Doa itu tidak membuat masalahmu hilang, tapi dengan doa membuatmu lebih tenang ketika dilanda dengan masalah. Maka tolong catat ini ya, ada 4 doa ada dalam Al-Quran dengan izin Allah yang bisa jadi obat kesedihan. 4 doa yang ada dalam Al-Quran dengan izin Allah bisa menjadi obat saat kita. 1. Surat Al-Baqarah ayat 201. 2. Surat Al-Baqarah ayat 240. 3. Surat Al-Kahfi ayat 10. 4. Surat Toha ayat 25-28. Sok dibuka. Yakin yang ayat pertama bunda sudah hafal semua? Hafal tuh kira-kira? Sok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Hafal teu? Eta teh aya dina surat Al-Baqarah ayat 201. Sok yang kedua buka surat Al-Baqarah ayat 250. Baca sekali, bunda teteh sayang baca sekali ya. Rabbana afrigh alaina son wa thabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin.
Ini di antara ayat doa juga agar kita diberikan kesabaran kan. Rabbana ya Allah afrigh alaina, limpah kepada kami sabron, kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan tetapkan langkah kami, wangsurna, dan tolonglah kami alal kafirin, menghadapi orang-orang yang kafir. Dikasih apa? Sabar sama Allah. Yang ketiga surat apa? Al-Kahfi ayat 10. Juga yakin bunda sudah hafal doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana amrina rasyada. Kita minta sama Allah, di balik kesedihan yang kita terima, Allah tambah sayang sama kita. Dan yang surat Toha ayat 25 sampai 28, ini doanya Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Firaun kan. Rasrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Betul? Rabbi shrah li sadri, terus wa yassir, mudahkan urusanku. Terus wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan dalam lisanku, dalam ucapanku ya. Yafqahu qawli, semoga orang bisa memahami perkataanku. Tuh. Minta dilapangin dadanya, dilapangin hati, mudahin urusannya. 4 doa yang ada dalam Al-Quran. Coba bunda teramalkan ya 4 doa ini ya, agar kita bisa lepas dari yang namanya kedihan. Yang kelima, kedihan. Yang kelima, kalau sedang sedih. Yang kelima, perbanyak solawat dan zikir. Nah, di antara solawat ya yang bisa melembutkan hati adalah solawat Jibril yang sering Ahilman bawa kalau di awal taklim tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ini solawat Jibril bikin hati kita jadi lebih lembut tuh. Makanya kalau lagi kan biasanya diawali dengan itu. Minimal yang lagi sedih jadi bahagia hatinya, lagi tenang terus tambah baik dalam hidupnya. Zikir. Zikirnya apa Ustaz? Thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh dibacain itu. Misalnya bunda doa nih, salah satunya ya, hasbunallah wa ni'mal wakil itu, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau hasbi rabbi jalla. Kan sering Ahilman baca juga tuh, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Banyakin sholawat, banyakin zikir, karena yang bisa melembut kita sholawat sama zikir. Jelas? Masuk sekarang. Jelas? Masuk sekarang 6, 7, 8. Ini prakteknya yang Nabi lakukan. Yang keenam, itu kalau sedang sedih sering melihat sesuatu ya. Nabi melihat dedaunan yang hijau tuh. Lihat apa?
dedaunan yang hijau. Kumaha maksudnya aa? Tinggal jukut kumaha maksudnya teh? Itu adalah bunda lihat banyak kebaikan dari Allah daripada lihat sesuatu yang menyedihkan hati kita. Jadi ganti fokus. Kalau bunda sedih pada bab yang ini, bunda ingat pada kebaikan Allah yang diberikan sama kita. Jelas? Jadi termasuk juga boleh misalnya ke tempat yang bunda itu jadi bikin bisa segar, silahkan. Jadi lihat yang hijau-hijau, tapi ulah maksakan. Maksudnya melihat dedaunan yang hijau itu melihat kebaikan yang Allah berikan dalam hidup. Yang keempat, yang ketujuh, mendengar deruan air mengalir. Apa? Mendengar apa ya? Gemersik air. Hanya gemercik air mengalir. Mana mengalir gemercik kumasi? Gemercik atau deruan air yang mengalir gitu. Berarti kalau dilihat dari hiling kan, iya ke gunung, iya ke laut ya. Ya, maksudnya apa? Mendengar gemercik derusan air itu, sibukkanlah dengan aktivitas yang bisa kamu lupa sama kesedihan kamu. Ulah cicing wae di kamar, ulah cicing wae di imah. Lamun lagi sedih keluar. Ibu, kalau lagi sedih kita ngurung di kamar, tambah sedih nggak? Keluar. Kadang kesedihan kita tidak semengkhawatirkan yang kita pikirkan, betul? Datang ngaji, datang taklim, ketemu orang. Bunda datang nggak bawa teman, pulang ketemu teman, yakin? Betul nggak? Maka kalau orang udah bersahabat dalam kebaikan, itu cirinya tuh seperti ikatan cinta, jauh di mata, dekat di doa. Jadi mendengar gemercik dan deruan air, maksudnya apa? Sibuk aktivitas, ketemu orang, punya kenalan, betul? Sok sibuk dengan aktivitas, jangan harus di rumah. Dan yang terakhir, kalau kita lagi sedih, apa? Carilah teman, sahabat yang baik. Nyari yang positif vibes. Positif apa? Vibes. Yang nyenengin. Lihat keceriaan orang. Lihat orang. Bunda punten ya. Kalau pas ngisi talim tuh ada sedih apa? Ada ketawanya. Sengaja. Beh bunda itu stres teuing atuh. Keur madi imah loba ngaji jadi loba masalah kieu. Asariwa kieu ngaji teh nya euy nya mun asal lieur kieu. Nah, saya mah enggak mau bunda gitu teh. Saya mah mau bunda teh datang senyum, dia angke pulang curi gitu kan, nangis. Enggak apa-apa. Jadi ada kebahagiaan yang bisa bunda rasakan. 8 tips sikap ketika sedang sedih. Yang pertama, berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, baca Al-Quran. 4, memanjatkan doa. 5, perbanyak sholawat dan zikir. 6, melihat dedaunan yang maksudnya apa? Fokus dengan kebaikan agar bisa melupakan keburukan. Yang ke-7, mendengar deruan air yang mengalir, apa? Sibukkan diri dengan aktivitas. Dan yang ke-8, carilah teman atau sahabat yang baik yang bisa membahagiakan. Ya, 8 ini mudah-mudahan yang lagi sedih Allah berikan jawabannya insya Allah ya. Cara atau sikap hadapi kesedihan. Jelas sampai di sini? Jelas? Ada manfaatnya? Insya Allah.